menerima gelar sarjana teologi. Samuel Kasbianto dengan judul skripsi Misi Amanat Agung Tuhan Yesus dalam Kitab Injil, Kisah Para Rasul dan Surat-surat Paulus serta aplikasinya untuk gereja masa kini. Diwisuda menerima gelar sarjana teologi. Petrus Harefa dengan judul skripsi Pengaruh Kunjungan Gembala terhadap Kesetiaan Jemaat di Gereja Betani Al-Masihom, Surabaya. Diwisuda menerima gelar sarjana teologi. Harno P. Lumban Turuan dengan judul skripsi Peran Bapa dalam Pendidikan Iman Anak Keluarga Kristen. Diwisuda menerima gelar sarjana teologi. Yusak Suwarno dengan judul skripsi Teladan Kepemimpinan Paulus sebagai hamba Tuhan dan aplikasinya bagi pemimpin Kristen masa kini. Diwisuda menerima gelar sarjana teologi. Yerima Surati dengan judul skripsi Doa Menurut Tuhan Yesus berdasarkan Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 dan implementasinya bagi orang Kristen. Diwisuda menerima gelar sarjana teologi. Catur Hadi Santosa dengan judul skripsi Strategi Misi Pendidikan Agama Kristen untuk Penginjilan Anak melalui Pidon Mission. Diwisuda menerima gelar sarjana teologi. Sihresmi Ati dengan judul skripsi Strategi Misi Pendidikan Agama Kristen untuk Penginjilan Anak melalui Pidon Mission. Diwisuda menerima gelar sarjana teologi. Samuel Tony Trate dengan judul skripsi Pengaruh Kehidupan Hamba Tuhan yang Berkarakter Kristus. Diwisuda menerima gelar sarjana teologi. Justin Dani
Ibar Lawli dengan judul skripsi Peranan Pastoral Konseling bagi Pertumbuhan Iman Remaja Jemaat di Pos PI Wonosekoro, Pegunungan Tengger, Pasuruan. Diwisuda menerima gelar sarjana teologi. Kartu foto warna kuning. Bawa ke depan, kasihkan kunci. Depan kasihkan kunci. Wisudawan sarjana teologi dipersilakan duduk kembali. Wisudawan sarjana pendidikan agama Kristen dipersilakan berdiri. Andi Agustino Sebaya dengan judul skripsi Pengaruh Pelajaran Pendidikan Agama Kristen terhadap anak usia 9 sampai 12 tahun dan perkembangannya di dalam gereja. Diwisuda menerima gelar sarjana pendidikan agama Kristen. Berta Novita Poka dengan judul skripsi Peranan Pendidikan Kristen dalam mendidik anak usia dini. Diwisuda menerima gelar sarjana pendidikan agama Kristen. Mercy Natalia Hermita dengan judul skripsi Pendidikan Anak Usia 6 sampai 12 tahun yang mengalami stres. Diwisuda menerima gelar sarjana pendidikan agama Kristen. Sertu Agesima dengan judul skripsi Peranan Guru Pembimbing bagi Pertumbuhan Rohani Remaja Kristen. Diwisuda menerima gelar sarjana pendidikan agama Kristen. Sisrawati dengan judul skripsi Pengaruh Pendidikan Kristen terhadap pembentukan kepribadian anak melalui proses pembelajaran di Sekolah Minggu GBI Kingdom of God Surabaya. Diwisuda
menerima gelar sarjana pendidikan agama Kristen. Wisudawan sarjana pendidikan agama Kristen dipersilakan duduk kembali. Seluruh wisudawan diharapkan maju ke depan. Janji wisudawan. Dibacakan oleh Dedisman Bulelu, STH. Janji wisudawan. Kami wisudawan STT Abdi Gusti berjanji. Satu. Kami akan taat dan setia kepada Tuhan. Bapa kami Yesus Kristus Gembala Agung. Kami siap mengamalkan semua ilmu yang kami dapatkan dengan penuh keikhlasan, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Tiga. Kami akan menjaga nama baik alma mater STT Abdi Gusti, baik di dalam maupun di luar. Doa pengukuhan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Abdi Gusti. Wisudawan berlutut. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Di hadapan hadiratmu Tuhan, kami membawa STT Abdi Gusti, membawa buah-buah yang telah Kau kerjakan, orang-orang muda yang Kau gunakan hidupnya untuk Kau, dan dengan kekuatan Roh Kudus Kau telah membentuk mereka semuanya. Hari ini saatnya mereka harus pergi. Utuslah mereka Tuhan, berikan kemampuan, berikan kuasa. Pergi lakukan tugas, dan siapa kau diberikan dengan kuasa dari atas.
Kuasa Kristus, kuasa yang luar biasa, yang sanggup mencabut, memulihkan umat-umat yang terluka. Siapa yang dipulihkan jadi anak bangsa yang berkualitas, anak bangsa yang berintegritas. Siap negara ini dibangun dari negara kesatuan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas setiap anak-anak. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa-Mu turun, menjamah setiap anak-anak, jamah setiap anak-anak, berdiri dengan kuasa Tuhan. Lakukan tugas, nyatakan bahwa Kristus adalah Raja di atas hidup. Selamatkan jiwa-jiwa, rampas mereka yang antri masuk neraka, bahwa mereka akan kemuliaan Tuhan. Dirikan jemaat Tuhan, kembalikan mereka, sehingga setiap jemaat boleh bertumbuh menjadi sehat kuat secara rohani dan menjadi berkat bagi masyarakat. Terima kasih Bapak, yang bersyukur untuk siang hari ini. Kuasa urapan turun atas anak-anakmu semuanya, dan mereka siap pergi dengan kekuatan yang dari atas. Dengan kuasa yang dahsyat, mereka akan bertindak dan mereka akan lihat mujizat kemuliaan dinyatakan dalam hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami beralihkan doa kami. Haleluya, amin. Penerimaan alumni secara simbolis diwakili oleh Pendeta Elpianan STH dan Pendeta Derisman Nurul STH. Mewakili Bapak Bupati, yaitu yang Dr. Andes Rishandoyo, dan juga mewakili Kapolres, yaitu Bapak Kompol Thomas Sudiyana, sarjana hukum, dan mewakili Kodim Bapak Mulyadi Mayor Arm. Saya bersyukur bahwa Bapak sudah melewatkan waktu, menyempatkan waktu untuk bisa hadir. Maaf satu Bapak Dirjen yang kami hormati, maaf Pembimas Mistan Jawa Timur, Bapak Yunus, terima kasih. Terima kasih atas kata-katanya Bapak Ibu. Dan juga kami juga lupa sampaikan terima kasih atas kesempatan yang Ibu luangkan, para undangan yang sudah menyempatkan hadir, dan orang tua dari wisudawan wisudawati, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini, siang hari ini, ya acara bisa berjalan dengan baik. STT Abdi Gusti sudah kedua kali ini melakukan wisuda, dan ini yang paling banyak. Saya bersyukur ada 50 orang yang sudah menjadi sarjana S1 dan 40 S1 dan 10 orang dari S2. Kami bersyukur STDAG menjadi suatu alat kerajaan surga untuk mendidik anak-anak yang bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami mengharapkan lulusan dari STDAG bisa menjadi bisa memiliki karakter Kristus yang kuat, karakter sebagai hamba, karakter sebagai pelayan Tuhan yang benar-benar militan,
sehingga memuliakan nama Tuhan dimanapun akan ditempatkan. Kami bersyukur juga ya begitu banyaknya ya mahasiswa yang sudah masuk di STT Akti Gusti, membuktikan bahwa kami semakin bertumbuh, kami semakin naik, kami tidak semakin turun. Kualitas kami semakin naik, kuantitas kami semakin naik. Itu semua karena Tuhan yang ada di dalam kami. Segala proses kami telah lakukan, segala proses perizinan, segala proses apapun yang terjadi, baik donatur, kami juga bersyukur ada beberapa donatur yang setia membantu kami. Itu semua juga karena Tuhan yang mengirim mereka untuk kami semua. Baik Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan berpanjang lagi. Semoga acara ini bisa berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan tingkah laku, atau kesalahan yang kita buat, baik sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang kedua oleh perwakilan wisudawan oleh Iwan Yusmanto SPH. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Polres Nganjuk, Bapak Tris Handoyo. Yang saya hormati Bapak Polres Nganjuk, mohon maaf, perwakilan dari Bapak Bupati, Bapak Tris Handoyo, yang dari Polres Nganjuk, dari Bapak Thomas. Yang saya hormati dari Kamtibmas Nganjuk, Bapak Komaladi. Yang saya hormati Bapak Pembimas Jawa Timur, Bapak Yunus Dolo, mohon maaf ya. Dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan, kami para wisudawan, para wisudawati bersyukur kepada Tuhan bila hari yang paling berbahagia ini kami dapat wisuda strata 1. 4 tahun yang lalu saya dikirim oleh orang tua saya dari Jakarta, saudara. Saya dulu mantan berangkat dari Jakarta, tapi saya bersyukur hari ini bila mana Tuhan dapat menolong saya itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan dipertemukan oleh Pendeta Dr. Tabita Lili, di mana saya dididik, di mana saya dibina oleh Pendeta Dr. Tabita Lili, dan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kami para wisudawan, wisudawati menjadi hamba Tuhan yang militan. Begitu banyak proses yang kami lewati di STT Akti Gusti, dan kami telah dikutuk iman kami. Dan saya bersyukur oleh karena Tuhan, para donatur dari Gereja Betania Al-Masih Surabaya, di mana mereka pun yang mensupport kami dana sehingga kami dapat diwisuda pada hari ini. Sekian kata sambutan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan ketiga oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Abdi Gusti. Shalom. Saya sangat bersukacita siang hari ini bahwa STT AG boleh melaksanakan wisuda yang kedua dan Dies Natalis yang ke-9. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur juga bahwa banyak mahasiswa yang dilipat gandakan Tuhan. Kalau tahun kemarin kami cuma mau wisuda 12 sarjana, tapi kali ini 60, berarti ada 4 kali kelipatan ganda. Semua itu karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Semakin STT AG dipercaya untuk mendidik generasi muda hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menjadi alat pengembangan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Dan untuk para wisudawan, saya mau menghimbau supaya dengan gelar yang kau miliki bukanlah akhir dari perjalanan pencapaian akademis, tapi saya mau setiap engkau yang sudah wisudawan, ayo
bangkitkan, ya, aktualisasikan dirimu dengan belajar lagi, ya, sebab pengetahuan hari ini semakin berkembang, ya, dan juga untuk siap memasuki lapangan pelayanan yang penuh dengan tantangan. Lakukan itu dan tunjukkanlah kualitas dirimu bahwa kau sanggup, kau punya hati hamba yang siap melayani dimanapun Tuhan tahu kau siap dan kau survive di sana. Dan satu lagi pesan saya, mungkin selama ini 3,5 tahun kau berada di kampus yang serba minim semuanya, kau harus makan sayur sehingga seringkali kau naikkan pujian tahu tempe tidak berubah. Saya minta maaf untuk semuanya yang mungkin dalam pembentukan saya terlalu berkasih kasar sehingga harga dirimu yang mungkin sesuatu yang kau miliki harus kau lepaskan di sana. Tapi satu maksud saya, supaya kau menjadi hamba Tuhan yang punya hati hamba. Sebab ketika kau punya hati hamba, kesanalah kemuliaan Tuhan itu datang dan akan mengangkat engkau lebih tinggi di atas untuk pekerjaannya yang sangat mulia. Pesan saya, jangan lupakan visi misi Abdi Gusti, menjadi hamba Tuhan yang suci, yang berhati hamba, mau profil, dan siap melayani dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan keempat, Pembimas Kristen Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Bapak Yunus Dolu Espak MM. Persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua STT Abdi Gusti Dr. Heri Tabita, Ketua Yayasan Ibu, dan kami hormati Bapak Kepala Kodim yang ini diwakili, Bapak Kepala Kapolres yang diwakili juga, dan dari Kabupaten Nganjuk, seluruh sivitas akademika Abdi Gusti yang kami hormati, para hadirin, para wisudawati dan para orang tua yang berbahagia. Pertama-tama patutlah kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini tepat Natalis STT Abdi Gusti dan wisuda kedua, ya, STT AG ini memang begitu luar biasa, ya. Saya melihat begitu luar biasa bagaimana visi ilahi itu ditaruh oleh Ibu Tuhan, oleh Ibu Dokter ini, sehingga kita melihat bagaimana dalam pergumulan yang panjang, ya, tidak semudah yang kita bayangkan, dan pada hari inilah sangat monumental, ya, bisa menghadirkan dari 60 lebih wisuda kedua ini, ya. Ini satu hal yang luar biasa dan dengan hasil air mata yang luar biasa. Kita ke depan akan dihadapi dengan hal yang luar biasa pula. Kita dari tahun 2020 sampai 2035 ada bonus demografi. Oleh karena itu kami memerlukan, penekanan kami adalah komitmen dari lembaga pendidikan untuk kita mempersiapkan juga SDM yang tangguh untuk menghadapi bonus demografi, ya. Kita dipersiapkan, ya, untuk bukan saja secara intelektual, tetapi bagaimana karakter kita ini, ya, dipersiapkan. Kita dibentuk oleh Tuhan di dalam satu lembaga pendidikan keagamaan. Oleh karena itu inilah nilai tambah kita, dan kita berbeda dengan disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu karakter kita memang harus mempunyai nilai, bila perlu nilainya 10 bahkan lebih, ya. Oleh karena itu untuk membangun bangsa ini diperlukan tadi bukan hanya intelektual saja, tetapi bagaimana karakter bangsa ini dibangun untuk mempersiapkan
bagaimana kita mampu bersaing dengan SDM lain ya. Saya percaya ya, melalui pergumulan panjang bagaimana 3,5 tahun kita dibentuk, di mana lembaga pendidikan ini adalah cakra di mukanya ya, air mata kita, kerendahan hati kita, karakter kita dibentuk untuk kita tadi melayan Tuhan dalam bingkai NKRI kita bentuk bagaimana kita menyampaikan sesuatu, bagaimana kita boleh berarti bagi bangsa ini. Ketika kita, karena wisuda ini adalah sama juga dengan keputusan kita, sesuai dengan temanya ya, here I am. Wah, send me. Kayaknya berani sekali ya, tapi ini adalah menunjukkan kerendahan hati ya. Bagaimana hati yang sudah dibentuk dan siap untuk dikirim. Melalui wisuda ini kita ingat ya bahwa bertepatan dengan wisuda ini, wisuda adalah juga pemutusan panjenengan semua ya. Untuk juga ketika kita ditempatkan di mana saja, kita harus belajar juga budaya setempat. Kita belajar secara apa? Walaupun kita bukan sarjana ekonomi, sarjana pertanian, perikanan, ketika kita ada di lingkungan yang memang ketika kalau kita di Jawa Barat umpamanya di Kerawang, kita boleh belajar bercocok tanam. Ketika kita di Indonesia Timur, kita belajar juga perikanan. Kita juga belajar karena ada tokoh pendidikan mengatakan belajar itu sampai kita mati. Jadi kita belajar terus. Ya, tadi dikatakan Ibu Doktor ini katakan wisuda ini bukan akhir. Kita terus belajar, meningkatkan kualitas diri di dalam persaingan global ini. Saya teringat dengan teman saya di Bimas Kristen pada tahun 5 tahun saya baru masuk, seorang teologi hari ini jadi dosen di Amerika Serikat. Mau nggak bersedia? Berarti kita meningkatkan kualitas diri kita, pengetahuan kita juga kita tingkatkan ya. Menjelang tadi kita dapat bonus demografi, berarti kita harus fight, kerja keras. Ada 3 yang membuat kita berhasil: kerja keras. Dalam arti itu hidup kita seperti itu ya. Kita bersyukur dari berbagai macam latar belakang kita ya. Kita hari ini dipersatukan juga, hari ini kita lulus, dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau kita juga aksi daripada kita ketika bertanggung jawab, kesetiaan kita ketika kita setia dipanggil Tuhan, merespon di panggilan Tuhan. Dalam kesetiaan itu kita tadi aksi kita bentuk nyata, diwujud nyatakan dalam karya yang monumental untuk bangsa dan negara ini. Saya dibiasakan ketika saya masuk ke daerah tertentu, pada waktu saya di hampir 21 tahun 21, saya membeli barang sesuatu karena saya yakin ketika saya membeli sesuatu itu ekonomi itu dengan anggapan kalau saya membelanjakan 100.000 atau 200.000 bahkan 500.000 itu perekonomian tempat akan jalan. Begitu juga kita, ketika kita diperhadap, ketika kita diutus, kita harus juga membawa perubahan setempat. Bagaimana perekonomian, bagaimana ya kerja kita, kita semakin meningkatkan kualitas diri kita. Menjelang sebentar lagi ya, dalam usia muda kita mendapat bonus demografi itu ya. Demikian yang kami sampaikan, kiranya